Tidak ada yang lebih menakutkan dari orang bodoh yang merasa benar. Banyak orang berpikir bahwa bahaya terbesar bagi dunia adalah para penjahat. Namun, bagaimana jika sebenarnya yang paling berbahaya adalah mereka yang tidak tahu bahwa mereka tidak tahu? Kita tidak sedang bicara soal IQ rendah atau kemampuan akademik, tetapi tentang mereka yang tidak mampu atau tidak mau menggunakan akal sehat. Dalam surat-surat moral kepada Lucilius, Seneca menulis, "Berbuat salah adalah manusiawi, tetapi terus melakukan kesalahan adalah iblisiah." Ini mengindikasikan bahwa kesalahan karena kebodohan dapat dimaklumi, tetapi jika tidak dibenahi melalui pengetahuan dan refleksi, akan berujung pada kejahatan yang lebih besar. Begitu pula Epictetus, ia menyatakan bahwa hanya orang terdidik yang bebas. Karena baginya, kebodohan adalah bentuk perbudakan batin, yang membuat manusia tidak mampu hidup secara bermoral atau rasional. Oleh karenanya, kedua filsuf Stoik ini menganggap bahwa kebodohan lebih berbahaya daripada kejahatan. Dan tanpa disadari, di zaman teknologi ini kebodohan bukan hanya ada, tapi dipercepat. Kebodohan bukan hanya individual, tapi bisa menular, bahkan bisa menjadi sistemik. Oleh karena itu, kita akan menyelami refleksi pemikiran Stoa tentang betapa mengerikannya orang bodoh. Dalam filsafat Stoa, kebodohan bukan sekadar kurangnya pengetahuan, tetapi merupakan akar penderitaan dan penyebab utama kehidupan yang tidak baik. Para filsuf Stoik seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius melihat kebodohan sebagai kondisi jiwa yang menjauhkan manusia dari kebajikan, akal sehat, dan hidup selaras dengan alam. Revolusi kebudayaan Tiongkok merupakan sebuah gerakan yang dipimpin oleh Mao Zedong, dengan tujuan mempertahankan kemurnian ideologi komunis dan menyingkirkan unsur-unsur yang dianggap borjuis atau kontrarevolusioner. Meskipun inisiatif ini berakar pada elit penguasa, namun kehancuran yang ditimbulkannya tidak dapat dilepaskan dari peran aktif massa rakyat, terutama kaum muda yang tergabung dalam gerakan Garda Merah. Jutaan orang mengalami penganiayaan, pemiskinan, dan kematian, bukan semata-mata karena kebijakan represif dari atas, tetapi karena keterlibatan masyarakat fanatik yang tidak memahami arah ideologis yang sedang diperjuangkan. Ketidaktahuan dan kepatuhan buta terhadap narasi negara, justru menyebabkan masyarakat menjadi alat perusak bagi dirinya sendiri. Fenomena serupa dapat ditemukan dalam kebangkitan rezim Nazi pada awal abad ke-20. Kemenangan Adolf Hitler dan Partai Nazi tidak semata-mata merupakan hasil dari konspirasi elit yang jahat, melainkan juga merupakan konsekuensi dari dukungan massa yang luas. Banyak dari mereka bukanlah pelaku keburukan karena niat jahat pribadi, tetapi karena mereka telah dibutakan oleh propaganda yang sistematis dan masif. Di tengah krisis ekonomi dan kehancuran moral pasca Perang Dunia Pertama, masyarakat Jerman mudah terpengaruh oleh narasi populis yang menjanjikan kebangkitan nasional. Tanpa kemampuan berpikir kritis, mereka menerima kebohongan sebagai kebenaran dan menjadi bagian dari sistem penindasan, yang pada akhirnya menjerumuskan dunia ke dalam Perang Dunia Kedua. Kedua peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa kehancuran sosial politik seringkali tidak hanya lahir dari tindakan represif elit penguasa, tetapi juga dari kebodohan kolektif masyarakat yang tidak memiliki kesadaran kritis. Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog dan martir Jerman yang dihukum mati oleh rezim Nazi, menulis refleksi mendalam tentang kebodohan dalam surat dan tulisan dari penjara. Ia menyampaikan bahwa kebodohan merupakan ancaman yang lebih besar bagi kemanusiaan dibanding kejahatan. Di dalam penjara dia menyadari bahwa orang bodoh bukanlah dalam arti IQ rendah, tapi dalam arti bahwa pikirannya telah dikuasai oleh kekuatan eksternal, propaganda, tekanan sosial, atau ketakutan. Orang bodoh tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa ia sedang melakukan kejahatan. Ia hanya mengulang apa yang telah ia dengar dan merasa yakin akan kebenarannya. Karena itu, mereka jadi lebih berbahaya daripada orang jahat itu sendiri. Bonhoeffer menyimpulkan bahwa kejahatan
bisa dilawan. Kita bisa membongkar argumen jahat, membongkar kebohongan, mengadili pelaku kejahatan. Namun kebodohan tidak bisa dihadapi dengan logika. Orang bodoh tidak bisa diyakinkan dengan argumen. Ia bukan sekedar tidak tahu, tapi tidak bisa atau tidak mau menggunakan pikirannya sendiri. Dan yang terakhir, Bonhoeffer menyimpulkan bahwa orang bodoh bisa menjadi alat kejahatan tanpa disadari. Ia bisa menyebarkan kebohongan, membela tirani, atau menganiaya orang baik dengan keyakinan bahwa ia sedang melakukan yang benar. Bonhoeffer memandang bahwa kebodohan bukanlah cacat intelektual, melainkan masalah moral dan spiritual. Ia melihat kebodohan sebagai akibat dari penyerahan diri manusia kepada kekuatan luar, seperti ideologi, pemimpin, atau massa, yang membuatnya kehilangan kebebasan berpikir. Dalam konteks Nazi, Bonhoeffer menyaksikan bagaimana orang biasa bisa terlibat dalam kejahatan besar karena mereka tidak berpikir secara mandiri. Mereka menjadi bagian dari sistem jahat bukan karena mereka sadis, tapi karena mereka tidak sadar akan peran mereka dalam kejahatan itu. Bonhoeffer memperingatkan bahwa untuk menjaga kemanusiaan, kita tidak hanya perlu melawan kejahatan yang nyata, tapi juga mendidik dan membebaskan pikiran manusia dari kebodohan yang membutakan. Ia menyiratkan bahwa kebebasan berpikir adalah benteng terakhir dari moralitas sejati. Dengan demikian, sejarah memberikan pelajaran penting kepada kita, bahwa tanggung jawab moral dan intelektual setiap individu adalah menjaga nalar, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta menolak segala bentuk manipulasi emosional dan propaganda yang menyesatkan. Tanpa itu semua, kita berisiko mengulangi kesalahan sejarah yang sama. Dalam Stoicisme, kebodohan bukan berarti bodoh secara intelektual, tapi ketidaktahuan akan hakikat kebajikan dan hakikat kehidupan yang benar. Dalam pandangan Stoik, orang bodoh adalah mereka yang tidak mengenal nilai-nilai sejati, kebajikan, integritas, pengendalian diri. Orang bodoh adalah mereka yang mengejar hal-hal eksternal seperti kekayaan, kekuasaan, ketenaran, atau kesenangan jasmani sebagai tujuan hidup, serta mereka yang tidak menguasai diri, dan hidup secara impulsif, emosional, atau tanpa refleksi. Dalam Dan Chiridion, Epictetus menjelaskan bahwa manusia terganggu bukan oleh benda-benda, melainkan oleh pandangan yang ia ambil terhadap benda-benda tersebut. Menurutnya, orang bodoh menderita karena ia keliru menilai apa yang penting dan tidak penting. Ia menganggap kehilangan materi sebagai tragedi, atau hinaan sebagai bencana, padahal yang benar-benar penting hanyalah kebajikan. Marcus Aurelius juga memandang bahwa kebodohan merusak masyarakat. Ketika banyak orang hidup dalam kebodohan, mereka memilih pemimpin yang salah, mendukung kebijakan yang merusak, dan menciptakan masyarakat yang dipenuhi kerakusan, ketakutan, dan ketidakadilan. Stoicisme mengajarkan bahwa tujuan hidup adalah menjadi bijaksana, dan kebodohan adalah antitesisnya. Orang bodoh menurut Stoik akan hidup secara reaktif dan dangkal, tanpa kesadaran akan kodrat dirinya sebagai makhluk rasional. Kebodohan adalah musuh utama kebajikan. Ia bukan hanya mencelakakan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial. Dengan kebodohan, manusia bisa terjerat dalam penderitaan dan menjauhkannya dari kebijaksanaan serta kedamaian batin. Oleh karena itu, pendidikan diri, refleksi, dan hidup secara rasional adalah tugas moral setiap manusia. Kita semua pernah bodoh, tapi jangan tetap bodoh. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa memberi teladan.